Bayangan gelap masuk ke lorong-lorong kota hingga desa di Yogyakarta pada pertengahan 1983. Aparat datang tanpa seragam resmi, tanpa surat tugas, hanya dengan satu perintah: bersihkan. Perlakuan negara terhadap orang-orang yang dianggap sebagai preman kemudian meluas ke berbagai daerah. Dan kelak diingat sebagai penembakan misterius alias Petrus. Desa Sidorejo di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Disebut, disinilah tempat awal dilaksanakannya OPK atau Operasi Pemberantasan Kejahatan pada tahun 1983. Sebuah desa yang tentram dan asri, tapi tiba-tiba berubah mencekam setelah warga mengaku melihat jenazah tergeletak di sawah, kebun, atau di pinggir jalan pasca pemilihan kepala desa. Salah satu warga desa Sidorejo bernama Ponijo alias Brindil masih ingat betul bagaimana ngerinya suasana saat itu. Akhirnya ketemu tentara ke, ora sok ditekoni, ke bedil, di konang lapangan, kono. Kui ujuk-ujuk kon salat, bayan salat, jejel di tebu, mati ya ora ono urusan apa-apa. Laki-laki berusia 89 tahun ini dulu termasuk dalam daftar orang yang harus ditangkap karena dituduh sebagai preman. Ia kaget karena pekerjaan sehari-harinya saat itu adalah peternak dan penjual sapi. Ya aku ora bingung, kula dikenali karo Denwal polisi. Iki bahaya, Pak Pun. Ki kodak kowe ketemu ora usah ditakoni sok dadi bedil ngono. Aku tansaya bingung. Aku diterke karo malah ngadep nang Kodim. Ngadep nang Kodim nang kono dicek terus seminggu mang apel mriki. Seminggu kula mlaku tekan wates nang Kodim wates kuwi anggen nang kono ditakoni kurang tanda tangan. Brindil adalah korban salah sasaran dari Operasi Pemberantasan Kejahatan atau Petrus. Tapi ia berusaha mempertahankan hidupnya. Kowe upama Ramadan nek ketemu ya kowe cilaka. Aku ora ngopo-opo kok, kula ora ngoten. Iki wis ra apa-apa, wis keselamatan kowe. Pada masa-masa itu, siapa saja bisa masuk dalam daftar orang yang harus ditangkap atau bahkan dihilangkan nyawanya secara diam-diam. Tidak ada batasan yang jelas tentang siapa saja yang harus masuk di dalam daftar. Sasarannya adalah memang ada kelompok masyarakat yang menamakan dirinya atau dikenal dengan istilah gabungan anak liar atau GALI. Ya.
Kalau istilah di Medan dulu preman ya, mungkin preman itu. Sampai kemudian beredar juga seolah-olah daftar nama yang akan jadi target OPK gitu kan. Jadi orang di Jogja dulu yang pakai tato-tato itu kesannya dianggap preman, dianggap gali gitu kan. Maka ada orang yang kemudian mencoba menghilangkan tato-tato yang ada karena hanya identitas tato pun sudah dianggap itu gali. Jadi bisa jadi target. Pada awal 1980-an, di tengah pembangunan yang gencar dilaksanakan pemerintah Orde Baru, Indonesia menghadapi tantangan tingginya kriminalitas. Istilah preman mengemuka di kota-kota besar. Tidak hanya kejahatan jalanan, mereka kadang juga menjadi alat untuk menekan kelompok tertentu. Itulah mengapa Soeharto kala itu memerintahkan ABRI untuk menindak tegas siapapun yang mengganggu stabilitas keamanan. Dalam bukunya, Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, Presiden kedua Republik ini lugas mengatakan Petrus dilakukan untuk menekan kriminalitas yang mengganggu jalannya pembangunan. Orang-orang itu dihabisi karena melawan saat ditangkap. Meski tidak pernah diakui resmi oleh negara, operasi ini diyakini adalah tindak lanjut dari perintah sang penguasa Orde Baru. Jogja dahulu tidak seperti sekarang, yang menjadi salah satu primadona tujuan wisata. Pada rentang awal tahun 80-an, Jogja adalah zona bahaya karena banyaknya preman jalanan. Di balik wajah ramah kota ini, operasi senyap dijalankan. Masyarakat mengenalnya dengan nama yang seram, Petrus, atau penembakan misterius. Untuk menutupi kegagalan negara memenuhi hak-hak dasar masyarakat dengan menunjukkan kewibawaannya bahwa negara tegas. Ada hal yang disasar yang residivis yang tadi klasteri misalnya, itu kan seperti itu. Petrus atau OPK pada 1983 dijalankan oleh Garnisun Militer atau Kodim 0734 Yogyakarta. Dikomandani Letkol M. Hasbi, operasi ini menangkap para gali, singkatan dari gabungan anak liar, orang-orang yang dicap sebagai preman, residivis, atau yang dianggap sebagai pengganggu stabilitas. Mereka ditangkap diam-diam, ditahan, dan dalam banyak kasus tidak pernah kembali lagi ke rumah, alias dieksekusi mati tanpa pengadilan. Mayat mereka ditemukan di pinggir jalan atau di persawahan dengan ciri yang khas, luka tembak dan tangan terikat. Tujuannya untuk memberi shock terapi kepada masyarakat agar tidak melakukan aksi kejahatan. Salah satu korban dari operasi ini adalah Slamet Gaplek. Slamet adalah salah seorang pentolan legendaris di Jogja saat itu. Sosoknya disegani di wilayah Malioboro, Pasar Beringharjo dan sekitarnya dengan menguasai lahan parkir serta keamanan toko dan pasar. Yang menguasai parkir dulu dia semua, anak buahnya banyak. Selang beberapa tahun hidupnya udah lumayan gitu loh. Terus tahu-tahu pada tahun itu temannya tuh meninggal gitu loh. Meninggal tuh katanya ditembak. Terus dia tuh melayat juga menghadiri anak temannya meninggal itu. Tapi dari belakang dia tuh dibisikin orang polisi. Dia bilang gini, hati-hati Plek, kowe juga terdaftar, kowe bakal dicari. Dicap sebagai preman, OPK jelas menargetkan namanya. Slamet Gaplek pun harus bersembunyi untuk menghindari kejaran aparat. Dia ketakutan tuh, pas ditembak terus
dia sembunyi semua sekitar. Dulu rumah tetangganya rumah kosong, tapi kan takut juga kan tiap malam satu ngirim makan ke situ gelap-gelap. Lama-lama dia tuh lari ke rumah kakaknya itu. Kan di rumah digeledah terus loh. Siang malam tuh digeledah. Semua apa-apa ditengok kolong-kolong ini atas rumah, atap rumah itu naik. Terus gitu terus. Saya gini, Pak, masa orang segemuk itu sembunyi di kandang ayam? Saya gitu. Kandang ayam itu juga dicari loh, ya nggak mungkin bisa masuk aku. Kemana? Nggak tahu. Nggak beritahu, nggak. Saya nggak tahu Pak dia kemana. Dipaksa saya tetap bilang nggak tahu. Tapi kok dengarannya tiap hari kedengaran tuh tembakan dulu. Jarak jauh kan tuar gitu. Aku bilang sopo meneh sing mati. Merasa tak aman di Jogja, Slamet Gaplek kabur hingga ke Surabaya, Jawa Timur. Tapi justru di sanalah langkah pelarian Slamet Gaplek berakhir. Ia ditangkap, tapi tidak pernah menjalani proses peradilan. Ia ditembak mati dalam perjalanan pulang menuju Jogja. Udah dibawa pulang, setibanya di Klaten. Udah hampir Jogja atau Klaten tuh. Turun, berhenti, dia suruh turun di ladang tembakau waktu itu. Situ ladang tembakau. Disitulah dia ditembak itu sini diberondong 36 bajunya bolong semua. Ibu disuruh ke rumah sakit Sarjito. Ngapa? Ngambil jenazah Pak Slamet ada di sana. Harap ibu bawa peti sama bawa kain kafan sama plastik buat bungkus jenazahnya itu toh. Sudah bawa pulang, di rumah tak buka itu. Dilarang, di luar tuh banyak banget yang jaga tentara. Jangan dibuka ibu, nggak boleh. Saya cuma nggak ngapa-ngapain, saya cuma mau lihat. Betul enggak ini suami saya gitu. Tak buka sambil dari besar itu tak buka, tak lihat, oh iya memang betul. Udah, saya tutup lagi. Kenyataan pahit harus dihadapi istri dan anak Slamet Gaplek. Hukuman mati tanpa proses hukum jelas meninggalkan trauma mendalam selama bertahun-tahun. Belum lagi cap negatif yang membuat Sutina sempat kesulitan mendapat pekerjaan. Di sisi lain, keluarga bersyukur jenazah Slamet Gaplek bisa dipulangkan ke rumah dan dimakamkan dengan layak. Sejumlah nama-nama korban lainnya tidak pernah kembali ke rumah hingga sekarang. Pada masa OPK 1983, sejumlah laporan dan kesaksian menyebut jenazah korban Petrus tidak dikembalikan kepada keluarga, tapi dibuang di sejumlah lokasi terpencil. Saya penasaran tentang berita kalau ada tempat yang dipakai untuk membuang gali pada waktu itu ya, gali itu. Nah, kemudian saya ingin tahu, ya, jadi saya datang ke lokasi. Nah, pada waktu itu saya ketemu petani yang sedang mengerjakan ladang di sekitar itu. Dia cerita, Pak, iya betul itu Pak, di situ suka dipakai untuk membuang orang. Kenapa? Karena waktu itu sering ada bau, bahasa Jawanya nyinyit darah gitu. Bau darah. Petaninya itu membenarkan bahwa di situ memang benar dipakai. Kesunyian hutan di Kabupaten Gunung Kidul menyimpan banyak cerita kelam. Disinilah, menurut sejumlah kesaksian, menjadi salah satu tempat pembuangan jenazah korban Petrus. Aksesnya sulit, jaraknya pun jauh dari pusat kota. Inilah sumur alami bernama Luwung Grubuk. Sumur vertikal berkedalaman hampir 100 meter yang diduga jadi pusara massal para korban Petrus. Mereka biasa dibawa dari Jogja tuh kabarnya tuh mata tertutup. Jadi naik tertutup, nanti di samping tebing itu baru ditembak, dia jatuh. Ada juga katanya yang cuma didorong pakai bambu katanya gitu kan oleh oknum petugas tadi. Bahkan ada yang bilang juga mungkin karena yang didorong itu pegang itu malah ada juga yang petugasnya katanya terbawa ke dalam itu. Tapi benar tidak kita nggak. Tapi itu versi cerita yang terjadi di lokasi
tempat pembuangan di antara gali-gali ya pada waktu operasi pemberantasan kejahatan. Dalam perkembangannya, OPK atau Petrus tidak hanya menyasar para preman jalanan, tapi juga jadi sebuah kesempatan dan penyalahgunaan wewenang untuk melenyapkan orang-orang yang berseberangan dalam politik, musuh pribadi, atau bahkan hanya faktor ketidaksukaan. Ya mungkin memang bermula dari laporan ya. Laporan pun mestinya juga harusnya itu diseleksi kan. Ini buktinya apa kalau orang lapor, tidak sekedar lapor ya. Tapi karena kemudian itu menjadi semacam policy, ya lalu ada penyalahgunaan dari misalnya masyarakat yang memanfaatkan momentum itu, lalu juga oknumnya juga kemudian tanpa selektif lagi. Setiap laporan atau mungkin juga bisa jadi apakah ada transaksional untuk kepentingan tertentu. Nah, ya itu tadi kemudian tidak jelas. Ada juga yang merasa hanya bertato saja kok jadi target misalnya. Berkembang isu tadi misalnya di dalam pekarangan rumah orang tuh kalau dikasih silang merah ini salah satu target untuk di Petrus misalnya. Nah itu juga ada orang yang tidak berpendidikan, hanya petani, hanya apa, lalu dia ketakutan kalau nanti jadi korban Petrus, penembakan misterius tadi. Petrus memang dimulai di Jogja, namun dalam perkembangannya, operasi ini akhirnya juga dilaksanakan di banyak daerah di Indonesia pada rentang 1983 hingga 1985. Orde Baru mengklaim dampak positif dari Petrus adalah penurunan drastis tingkat kriminalitas, penguatan kewibawaan negara, serta geliat ekonomi yang lebih stabil. Ini semua harus dibayar mahal oleh hilangnya nyawa ratusan hingga ribuan orang tanpa proses hukum. Sifatnya rahasia, sehingga tidak pernah ada data resmi berapa jumlah pasti korban Petrus. Dalam temuannya, Komnas HAM menemukan bukti yang cukup untuk menyatakan adanya pelanggaran HAM berat pada peristiwa Petrus. Sampai saat ini, itu belum ada penyelesaiannya secara adil. Artinya, Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM belum bisa menjangkau peristiwa Petrus itu karena hasil penyelidikan Komnas HAM selalu dikembalikan oleh Kejaksaan Agung dengan alasan formil materialnya belum cukup. Itu yang kedua. Yang ketiga, korban Petrus ini sama sekali belum mendapatkan perhatian dan keadilan dari negara. Artinya apa? Dari sisi hukumnya belum ada kejelasan. Dari sisi hak-hak korbannya juga belum dipenuhi dan dipulihkan. Purnawirawan TNI dan Polri yang dipanggil untuk memberikan kesaksian, dimintai keterangan, itu selalu menghindar. Artinya sudah ada perintah komandan pada waktu itu yang melarang mereka yang diduga terlibat dalam penembakan misterius itu datang ke Komnas HAM. Para pelaku Petrus terdiri dari aparat militer dan sipil. Mereka adalah pelaku yang melaksanakan perintah jabatan di bawah koordinasi Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Pangkop Kamtib. Tentu itu jangan sampai pernah terjadi lagi, karena Komnas HAM sendiri juga menyatakan itu sebagai bentuk pelanggaran HAM sudah jelas. Cuman hingga saat ini pun kita lagi-lagi masih sangat melakukan impunitas terhadap siapa aktor di balik itu, gitu kan, sampai sekarang lah. Itu rentan menjadi sejarah yang berulang karena kita masih melakukan impunitas. Siapa aktor di belakang itu sampai sekarang tidak dilakukan. Sedangnya berjuang kayak bapak, nggak dapat apa-apa. Itu katanya yang membuat frustasi. Akhirnya ngerampok, membunuh, apa gitu loh Pak. Legenda kriminal ya, Gus Mikadut, kemudian Joni Indo, itu adalah hasil dari produk sosial politik di zamannya.
Sedangkan berjuang kayak bapak nggak dapat apa-apa, itu katanya yang membuat frustasi. Akhirnya ngerampok, membunuh, gitu loh Pak. Bapak itu datang bawa tas besar Pak, isi uang Pak. Lah uang itu sama itu dibagi-bagikan, cuman disisai satu bendel. Satu bendel itu untuk bangun rumah bisa Pak. Negara bisa saja menganggap dia penjahat, tapi masyarakat itu menganggap dia bukan sebagai penjahat. Rindang pohon Kamboja menaungi sebuah makam di sudut area pemakaman Kristen Angguran, Probolinggo, Jawa Timur. Di atas pusara tertulis sebuah nama, Kusni Kasdut, meninggal pada 5 Februari 1980. Jasad Kusni Kasdut telah terkubur selama lebih dari 4 dekade. Namun, gemuruh kisah hidupnya tetap hidup dalam ingatan banyak orang dan terurai dalam catatan sejarah. Kusni Kasdut adalah mantan pejuang kemerdekaan yang kemudian masuk ke dalam kelamnya dunia kriminal. Berbagai catatan kejahatan menjadikannya legenda di dunia hitam. Bahkan menjadi buronan negara yang paling dicari di era 1970-an. Meski begitu, banyak orang mengenangnya sebagai sosok dermawan yang kerap membagikan hasil rampokan kepada orang-orang miskin. Kisah hidup Kusni Kasdut memperlihatkan betapa tipis jarak antara kejahatan dan kepahlawanan. Kampung Wetan Pasar di Kelurahan Sukoharjo, Klojen, Kota Malang merupakan tempat Kusni Kasdut menghabiskan masa kecil. Rumah yang pernah dihuni Kusni Kasdut masih berdiri di kawasan yang kerap disebut sebagai Gang Jangkrik itu. Di rumah sempit inilah Kusni Kasdut pernah tinggal bersama ibunya dalam kemiskinan yang membelit. Dan inilah dulu rumah yang pernah ditempati saudara Pak Kusni Kasdut. Beliaunya bukan orang sini tapi pernah berdiam di sini dengan ibunya untuk jualan di Kota Malang. Dalam buku Kusni Kasdut yang ditulis para Kitri, diceritakan tentang bagaimana kemudian Kusni Kasdut bersentuhan dengan ketentaraan hingga kemudian menjadi pejuang kemerdekaan Indonesia. Di masa pendudukan Jepang, Kusni Kasdut bergabung bersama Heiho, yakni prajurit pembantu tentara Jepang. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda dan sekutu berusaha menguasai kembali Indonesia. Di masa itu, Kusni Kasdut terlibat dalam perjuangan mempertahankan Indonesia. Ia bergabung dalam Laskar Rakyat yang bahu-membahu bersama TNI. Bapakmu itu memimpin perjuangan anak trip tentara pelajar Republik Indonesia dulu Pak. Itu sekitar kurang lebih 80 orang. Ini ibu yang ceritain. Mulai hutan belantara Blitar, naik turun, jurang, gunung, sungai sampai hutan belantara Tulungagung. Ketika bergabung dalam Brigade Teratai yang terdiri dari mantan penjahat, Kusni Kasdut mendapat tugas merampok emas dan berlian untuk dana perjuangan.
perjuangan mempertahankan kemerdekaan adalah pengorbanan besar bagi Kusni Kastut. Seringkali ketangkap Belanda, disiksa, dipukuli sampai giginya habis itu. Makanya saya nggak menyalahkan bapakmu sampai frustasi kalau melihat perjuangannya ibu yang jadi saksi hidup ini. Betapa sengsaranya itu. Kalau menurut di koran kan yang dapat jabatan orang Kenil, orang Belanda gitu loh. Sedangkan berjuang kayak bapak nggak dapat apa-apa, itu katanya yang membuat frustasi. Akhirnya ngerampok, membunuh, gitu loh Pak. Usai masa revolusi, keinginan Kusni Kastut bergabung TNI mendapat penolakan. Selain karena kakinya yang pincang, juga karena ia dianggap tidak resmi terdaftar dalam milisi. Rasa frustrasi dan ketiadaan pekerjaan membuatnya terjerumus dalam dunia hitam. Kita sering mendengar tentang legenda kriminal ya, Kusni Kastut, kemudian Joni Indo. Mereka lahir tentu tidak langsung begitu saja, tapi pasti itu adalah hasil dari produk sosial politik di zamannya. Yang artinya mungkin di zaman itu ada peristiwa-peristiwa yang belum mampu mewujudkan keadilan sosial di masa itu. Misalnya Kusni Kastut itu unik karena backgroundnya dulunya seorang pejuang yang kemudian karena kekecewaannya kemudian dia memilih jalan untuk menjadi seorang kriminal. Di antara berbagai aksi perampokan dilakukan Kusni Kastut dan komplotannya, yang paling fenomenal adalah perampokan saudagar Arab Ali Bajenet pada 11 Agustus 1953 di Kebon Sirih, Jakarta, yang menyebabkan sang saudagar terbunuh. Juga perampokan 11 berlian pada 30 Mei 1963 di Museum Gajah yang kini bernama Museum Nasional. Hari itu, berangkat dari Selipi, Kusni Kastut bersama 3 temannya mengendarai jeep dengan membawa senjata api dan senjata tajam menuju Museum Gajah. Menyamar sebagai polisi, mereka masuk museum layaknya pengunjung lain. Di ruang pusaka, Kusni Kastut melancarkan aksi dengan menodongkan pistol pada 2 penjaga. Tak lama berselang, Kusni Kastut dan komplotannya menggasak 11 butir berlian. 2 penjaga terkena tikam pisau belati anak buah Kusni Kastut. Setelah menjadi buronan yang paling dicari, Kusni berhasil ditangkap. Ia dipindahkan dari satu penjara ke penjara lain. Dan pada 1969, ia dijatuhi vonis mati oleh Pengadilan Semarang. Selama menanti eksekusi mati, setidaknya 8 kali Kusni Kastut kabur dari penjara. Kisah pelarian itu antara lain saat Kusni Kastut ditahan di penjara Lowok Baru Malang. Ia disebutkan berjalan kaki menyusuri rel kereta yang terletak di depan penjara. Penjara Kalisosok menjadi penjara terakhir bagi Kusni Kastut sebelum dieksekusi mati setelah gerasinya ditolak oleh Presiden Soeharto. Bambang Kustartono, anak pertama Kusni Kastut, tak melupakan
saat jamuan makan terakhir Kusni Kastut bersama keluarga di penjara Kalisosok. Ini merupakan permintaan terakhir Kusni Kastut sebelum dieksekusi mati. Namanya makan itu enggak keterlan, Pak. Tapi saya heran lihat bapak saya itu makan nasi sebungkus itu lahap habis. Terus saya ditegur bapak saya, kenapa kok makannya enggak enak, Bang? Kenapa mau enak, Pak? Melihat bapak nanti insya Allah meninggal karena hukuman mati. Enggak apa-apa, Bang. Saya dihukum mati karena saya sudah menjalani tobat. Ya memang dosa saya terlalu banyak. Bermacam-macam hukuman sampai hukuman mati. Ya enggak apa-apa, saya sudah ikhlas kok mati itu. Waktu itu kan bapak agamanya Nasrani, Pak. Saya sudah tobat dan siap menghadap Tuhan Yesus gitu. Ya sudah, makan aja. Ya tetap enggak bisa, Pak. Petualangan Kusni Kastut berakhir di hadapan regu tembak. Ia dieksekusi mati pada 5 Februari 1980. Terus saya ingin buka jenazahnya bapak saya. Akhirnya dibuka. Yaitu saya tadi cerita itu kayak orang kesakitan gitu ditembak mati, tersenyum, Pak. Tersenyum gitu. Kayak senyum. Itu ditutup. Udah dimakamkan, selesai dah, Pak. Mantan pejuang kemerdekaan itu berakhir dengan label sebagai penjahat. Namun di kalangan masyarakat, ia dianggap sebagai sosok dermawan. Seperti sosok Robin Hood yang kerap membagikan harta rampokannya kepada rakyat miskin. Saya SD kelas 5 di SD Mondor 1. Bapak itu datang. Pada waktu itu bawa tas besar, Pak, isi uang, Pak. Bendelan banyak gitu. Lah uang itu sama itu dibagi-bagikan, tiap bendel dibagikan orang. Cuman disisai satu bendel. Padahal itu banyak bendel-bendel. Satu bendel itu untuk bangun rumah bisa, Pak. Pada saat itu. Kebiasaan Kusni Kastut membagikan hasil rampokannya kepada orang-orang miskin memiliki kemiripan dengan Joni Indo, pelaku kriminal di era 1970-an. Sosok yang bernama asli Johannes Hubertus Ekenboom ini menuai simpati atas kebiasaannya membagikan hasil rampokan kepada orang miskin. Perilaku menyimpang itu bukan hanya karena tindakannya, tapi bisa juga karena siapa yang memberikan label itu. Bisa jadi negara, bisa jadi masyarakat, bisa jadi juga institusi atau media. Kalau media atau masyarakat menganggap itu bukan sebuah kejahatan karena tadi bentuk dari protes sosial misalnya, itu bisa dianggap akhirnya dia bukan sebagai penjahat gitu ya, karena label yang diberikan berbeda dengan label masyarakat, antara masyarakat dan negara. Negara bisa saja menganggap dia penjahat, tapi masyarakat itu menganggap dia bukan sebagai penjahat. Joni Indo sendiri pernah merasakan berkubang dalam kemiskinan yang kemudian mendorongnya ke dalam dunia kejahatan. Bersama gangster Pachinko atau pasukan Cina Kota, Joni Indo menggemparkan warga Jakarta dengan berbagai aksi perampokan di siang bolong. Uniknya, dalam melancarkan aksinya, Joni Indo tidak membolehkan untuk membunuh, melukai, dan memperkosa korban. Jika ada anak buah yang melanggar, Joni Indo akan memberinya pelajaran. Joni Indo, juga Kusni Kastut, menjalani babak akhir hidupnya dalam pertobatan.
Joni Indo menjadi mu'alaf dan sempat menjadi pendakwah. Ia kemudian dikenal dengan nama Haji Umar Billah bin Muhammad Yahya. Sedangkan Kusni Kastut di masa akhir hidupnya dibaptis menjadi seorang Katolik dengan nama Ignatius Waluyo. Jelang kematiannya, Kusni Kastut membuat lukisan gereja katedral dengan gedebuk pisang. Hingga kini, lukisan itu masih dipajang di Museum Gereja Katedral. Kisah Kusni Kastut dan Joni Indo memberi pesan bahwa kejahatan terkadang tidak berdiri sendiri. Kejahatan bisa dipicu oleh faktor ketidakadilan, kemiskinan, dan rasa putus asa terhadap keadaan. Namun, kejahatan tetaplah kejahatan yang tidak bisa dibenarkan. Bagaimanapun sosok bapak saya tetap sangat amat hormat sekali pada beliau. Tidak ada rasa penyesalan untuk saya, kok bapak saya kayak gitu, perampok, bunuh darah dingin. Tapi yang membanggakan saya adalah beliau adalah seorang pejuang, Pak. Bahwa negara tidak boleh kalah dengan aksi premanisme. Premanisme, laksana bayangan yang terus mengintai dalam gelap. Ia menjadi sisi kelam suatu peradaban. Di Indonesia, premanisme tak lagi sekedar kisah jalanan. Ia bisa menebarkan ketakutan ke pintu-pintu pabrik, menyelinap dalam kekuasaan, bahkan menantang alat negara. Api membakar 3 mobil polisi di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok. Pelakunya, sejumlah anggota Grip Jaya Ranting Harjamukti. Aksi ini merupakan perlawanan terhadap polisi ketika aparat dari Satreskrim Polres Metro Depok hendak menangkap Ketua Ranting Grip Jaya Harjamukti, Tony Simanjuntak, atas tuduhan tindak pidana penganiayaan dan kepemilikan senjata api ilegal. Nama organisasinya tercoreng. Hercules, Ketua Umum Grip Jaya, langsung bereaksi dengan menyerukan agar anak buahnya ditangkap. Terkait dengan orang-orang yang terlibat di pada saat penangkapan itu mengakibatkan kendaraan-kendaraan Polres Depok yang dibakar itu, saya sendiri pun saya sudah komunikasi dengan Kabakop dan saya sampaikan, mau itu ormas, mau itu siapa dia, pokoknya penangkapan itu resmi, ada surat perintah, ada surat penangkapan. Polisi melakukan tugas itu, mereka melawan dan mereka mengakibatkan mobil-mobil operasional polisi dibakar. Maka itu Pak Kabakop menyampaikan pada Pak Kapolres untuk semua pelaku-pelaku yang terlibat di peristiwa kebakaran ini harus ditangkap semua, harus diusut sampai tuntas. Walaupun itu orang Grip pun harus ditangkap, seret mereka bawa ke meja hijau. Karena mereka itu
sudah melanggar hukum yang tidak bisa dikasih toleransi atau tidak bisa dimaafkan. Kita tahu bahwa negara ini negara hukum. Kita percayakan itu kepada Bapak Kapolda Metro Jaya karena wilayah hukumnya Polda Metro Jaya dan juga Bapak Kapolres Depok. Para pelaku pembakaran mobil polisi akhirnya ditangkap. Kami dari jajaran Polda Metro Jaya berkomitmen bahwa negara tidak boleh kalah dengan aksi premanisme. Peristiwa pembakaran mobil polisi tak sekedar tindak kriminal. Ini menunjukkan sisi kepongahan dari wajah premanisme dengan menantang alat negara. Sikap seperti itu juga ditunjukkan ketika sekelompok anggota pemuda Pancasila menguasai lahan parkir RSUD Tangerang Selatan selama bertahun-tahun sejak 2017. Ratusan juta rupiah dari retribusi parkir yang seharusnya masuk ke kas daerah justru masuk ke kantong pengelola parkir liar. Bahkan perusahaan pemenang tender tidak bisa mengelola lahan parkir karena adanya intimidasi. Ambil. Polisi akhirnya menangkap 31 anggota pemuda Pancasila yang menduduki lahan parkir. Premanisme dengan menggunakan kedok ormas memang sudah lazim terjadi. Mereka kelompok yang preman yang memiliki baju ormas, itu adalah untuk menguatkan dia sebagai mengkamuflase dirinya, untuk memberikan dia tameng legal, tapi satu sisi dia juga memberikan apa yang dibutuhkan oleh elit-elit tertentu. Premanisme tak lagi sekadar cerita jalanan. Ia masuk ke berbagai sendi kehidupan, antara lain menjadi ancaman bagi dunia usaha. Seperti yang terjadi di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Suasana yang tenang mendadak gaduh kala spanduk penyegelan membentang di sebuah pabrik milik PT Bumi Asri Pasaman. Dari kain yang terbentang, pabrik dan gudang ini dihentikan operasionalnya oleh DPD Grip Jaya Kalteng. Tindakan ini dilakukan dengan dalih surat kuasa yang diberikan seorang warga bernama Soekarto, di mana perusahaan diminta untuk membayar kewajiban senilai 1,4 miliar rupiah. Kasus ini berujung dengan penetapan Ketua Grip Jaya Kalimantan Tengah sebagai tersangka. Sudah bukan rahasia jika ormas kerap mengganggu pengusaha. Usaha tekstil, salah satu industri tertua di Indonesia, juga tak luput dari gangguan ormas. Tak jarang, mesin produksi pabrik tekstil harus dimatikan untuk menyambut tamu yang datang tak diundang. Kalau ormas kebanyakan dari warga setempat yang mengatasnamakan desa atau perwakilan dari desa tertentu, tentunya mereka tergolong anak-anak muda juga sebagian yang di mana mereka mencari aktivitas, Pak. Kriminal ada, Pak. Jadi ketika mereka mungkin udah meminta sesuatu dan tidak mencapai kesepakatan dengan pihak manajemen, dan kebanyakan ini masalah komunikasi. Nah, jadi kadang atas keterbatasan komunikasi ini terjadi eskalasi yang menimbulkan misalnya ormas ini bergerak untuk melakukan beberapa aktivitas yang bisa dibilang merusak. Nah, tentunya di beberapa daerah yang kita lihat tingkat penganggurannya tinggi, aktivitas-aktivitas seperti ini pun lebih sering dilaporkan ya. Kami mohon yang melihat video ini segera kas kamera ini difasilitasin untuk kita yang ngopi bersama walaupun di bulan puasa.
Maraknya aksi premanisme yang mengganggu dunia usaha diakui Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Aksi itu dilakukan dengan berbagai modus. Iya, kalau sebenarnya kenapa ormas ini tertarik gitu? Karena perusahaan ini kan besar, otomatis limbahnya itu juga banyak gitu. Dan limbah ini mempunyai nilai ekonomi. Awal banget nih ya, kayak pembelian lahan aja, itu tuh ormas sudah masuk tuh. Jadi mereka meminta mengarahkan beli di mana, bahkan mereka itu tanpa pengetahuan tentang apakah lahan ini nih memang untuk industri apa enggak gitu. Dilanjutkan dengan mereka meminta supaya mereka terlibat dalam pengadaan material untuk pembangunan. Terus kemudian mereka juga minta dilibatkan dalam keamanan. Ada juga intervensi dalam perekrutan tenaga kerja. Itu juga terjadi. Jadi belum lagi yang mereka memaksa ya supaya bisa menjadi partner gitu dalam mensuplai barang ke perusahaan ini. Either itu seperti catering ya misalnya atau seragam karyawan seperti itu. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengungkapkan data mencengangkan. Kerugian investasi akibat premanisme dan penyalahgunaan ormas mencapai hampir 900 triliun rupiah. Keresahan atas premanisme menggugah pemerintah pusat untuk menindak premanisme dengan membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme. Awal Mei 2025, Kepolisian Republik Indonesia menggelar operasi serentak dengan menyasar premanisme. Operasi pemberantasan premanisme digelar di seluruh wilayah Indonesia. Di wilayah Polda Metro Jakarta, operasi ini diberi label Operasi Berantas Jaya 2025. Dari hasil operasi, sebanyak 3.599 preman ditangkap. Dari jumlah ini, 348 orang ditetapkan sebagai tersangka. 56 tersangka diketahui menjalankan aksinya dengan berkedok ormas dengan rincian Ormas Pemuda Pancasila, Forum Betawi Rempuk, Trinusa, BPPKB, GMBI, Grip Jaya, dan Gibas. Para pengurus Forum Betawi Rempuk atau FBR menolak tudingan premanisme yang diarahkan kepada organisasinya. Mereka justru mengklaim melakukan pembinaan kepada anak-anak muda agar tidak berbuat negatif. Karena organisasi ini dibuat bukan untuk melampaui yang lain, tapi untuk melampaui dirinya sendiri bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Maka tidak ada kebijakan untuk memerintahkan mereka bentrok dengan yang lain. Kalau kemudian terjadi bentrok, maka sebagai pimpinan dan teman-teman di bawah juga sebisa mungkin mereka harus meminimalisir dan mengantisipasi agar bentrokan itu tidak meluas dan tidak berkepanjangan. Kalau nggak ada kegiatan seperti ini pasti berbuat yang negatif, masuk kepada anak-anak yang tawuran, terus juga narkoba, banyak sekali. Kenapa? Di sini pemerintah kan kita lihat, cuman hanya bisa menangkap, tapi membina tidak ada. Makanya kita di sini membina anak-anak jangan sampai terjerumus dengan hal-hal yang negatif. Kata orang katanya di FBR ini banyak preman, tapi banyak preman yang disadarkan oleh FBR. Kalau kita kan ada legalitas, gitu. Jadi preman yang harus dibasmi adalah preman sesungguhnya. Satu, ya pertama adalah preman yang berdasi, yang mensengsarakan rakyat, gitu.
Di sela acara peringatan HUT ke-79 Bayangkara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan keberhasilan polisi menangkap lebih dari 13.000 pelaku premanisme melalui operasi Pekat 2025 di seluruh Indonesia, terutama di wilayah industri. Jika tidak, kami akan melakukan tindakan tegas dan terukur. Polri juga melaksanakan operasi Pekat 2025 di seluruh Indonesia, khususnya pada wilayah industri, sehingga berhasil mengamankan 13.438 pelaku premanisme. Adapun 3.382 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 10.056 orang lainnya dibina dengan melibatkan dinas sosial. Berdasarkan survei indikator, 67% masyarakat puas terhadap operasi ini. Terkait penegakan hukum, Polri senantiasa mengedepankan restoratif justice, namun tetap tegas terhadap kejahatan yang meresahkan masyarakat. Namun, operasi pemberantasan preman yang digelorakan pemerintah menuai kritik. Ya, menurut saya apa yang sudah dilakukan saat ini masih hanya sekedar respon sesaat saja. Ada keramaian direspon begitu saja. Karena lagi-lagi penegak hukum harus berani menyentuh sampai ke level siapa di balik mereka, di balik preman ini yang memiliki hubungan relasi kuasa yang menyimpang itu tadi. Gitu. Tindak kejahatan dan premanisme senantiasa menyertai peradaban manusia. Namun, melalui alat negara dan kepastian hukum, masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Karena harkat kemanusiaan harus ditegakkan. Ambil.